Halo, selamat pagi dan siang. Belum-belum udah tugas. Kita mulai dulu dengan ngobrol aja lah. Kita kembali lagi di pertemuan DKV2, di mana DKV2 ini kita akan membahas tentang logo dan bagaimana creating logonya. Jadi proses kalian yang kalian hadapi di pertemuan pertama sampai kemarin terakhir di membuat jati diri kalian yang menurut saya sih ada banyak yang asal aja ngebuat, tapi harapan saya kalian bisa melatih itu menjadi lebih baik lagi ke depan. Karena tracing yang rapi itu akan membuat logo kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri aja kalian merapikan gitu, apalagi untuk orang lain. Logikanya kan gitu. Maka DKV2 ini merupakan usaha untuk mencapai itu. Tapi ya kita tidak bisa berharap pada semua orang untuk melakukan hal yang maksimal kan. Kita mulai dengan review dulu bahwa kemarin kita sudah belajar terkait brief dan client brief karena kan fokus kita pada minggu ini adalah ini. Antara client brief dan creative brief ini dibagi menjadi dua. Ada client brief, merupakan brief dari klien yang biasanya mentah, diceritakan ke kita atau diobrolkan melalui tulisan singkat. Jadi isinya singkat-singkat aja, dan tugas kalian sebagai desainer itu adalah merepresentasikannya atau memberikan yang lebih detail daripada itu. Yang kedua adalah creative brief, merupakan brief yang dibuat setelah diolah ke tim kreatif, digunakan untuk menjadi panduan desain. Kalian bisa membuka link jurnal pembuatan logo maupun maskot yang sudah pernah saya alami dan ditulis oleh Pak Yulianto Adi Prawiro dan juga Bu Arifi Kalistia. Bagaimana kreatif brief yang menyenangkan? Ada bentuk kreatif brief yang lain yang kalau kalian pengen cari juga nggak masalah. Referensinya silahkan cari di internet. Ada banyak sekali bentuk-bentuk kreatif brief. Nah, kita ulangi dulu ke materi pertama, di mana sebenarnya tujuan dari branding ini adalah untuk membangun loyalitas, di mana ada strategi di sana, kemudian tujuannya ke customer, dan brand itu menjadi kendaraan yang menyenangkan. Di sini diharapkan bahwa logo bukan hanya tanda. Sebuah logo merefleksikan merek iklan bisnis melalui penggunaan bentuk, tulisan warna, dan atau gambar. Logo berguna untuk mengundang kepercayaan, pengakuan, kekaguman terhadap sebuah perusahaan adalah tugas kita sebagai desainer untuk menciptakan logo yang menggambarkan aspek-aspek itu. Bagaimana bisa membuat loyalitas terhadap pelanggan melalui visual yang kita garap. Berkaitan dengan logogram dan logotype, kalian juga sudah melakukannya. Saya memberikan dua PDF yang dimana keduanya ada bermain logogram dan logotype itu sendiri. Kalian bisa buka itu, mempelajari itu lebih dalam. Saya ulangi lagi, untuk prinsip mendesain logo, mampu mendeskripsikan, merefleksikan perusahaan, kemudian juga dapat menarik perhatian dan menimbulkan kesan yang mendalam, unik, berbeda dengan pesaing, efektif jika tercetak hitam putih, atau applicable. Tentu ini menjadi pertimbangan yang penting bahwa logo yang sangat rigid itu malah justru akan menyulitkan untuk diingat, kecuali kalau memang brandnya sudah besar seperti Coca-Cola, Pepsi, dan lain sebagainya. Simpel dan mudah diingat dan scalable. Dapat terlihat jelas meskipun ukurannya dia itu kecil. Misal ada di atas web, ketika kalian www.youtube.com itu ada logo YouTube di situ. Itu kecil, scalable, artinya bisa dilihat meskipun dia kecil. Nah, pertimbangan untuk membuat logo biasanya ada pada visual style. Jadi visual itu ada style atributnya, ada beda-beda, ada klasik, ada modern, mature, youthful, sampai pada abstrak dan literal. Ini bisa kalian dapatkan kalau kalian daftar di 99 Design ataupun di Upwork. Kemudian ada di situs-situs pembuat logo di internasional. Biasanya mereka akan memberikan parameter-parameternya. Dan kalian juga bisa lihat di internet, mungkin kalian sliveran itu melihat bagaimana bentuk yang klasik, bagaimana yang modern, dan lain sebagainya. Contoh pada logo Unilever, itu filosofinya itu detail. Bahwa Unilever berkomitmen untuk membuat sustainable living atau kehidupan yang sustainable. Dari bentuknya itu merupakan ekspresi visual dari komitmen tersebut. Komitmen untuk membuat sustainable atau jangka panjang, kehidupan jangka panjang gitu. Nah, stilasi dari Unilever itu sendiri, itu apabila kita lihat lebih dalam, maka kita bisa melihat bahwa ikonnya apa, signifiernya apa, penandanya apa. Oh, ada dove, ada plain, dan lain sebagainya. Dan itu bisa kalian lihat di www.unilever.com, our company, and the logo. Jadi apa saja yang bisa dijadikan inspirasi untuk mendesain logo? Kalian bisa lihat
dari PDF yang lain, kalian juga bisa melihat referensi yang lain, apa saja yang positif dan mendiferensiasikan brand. Bisa aspek bisnisnya, kemudian visi, story, pembuatan, dan lain sebagainya. Hal yang paling penting untuk membuat logo setelah kita mendapatkan brief dan menciptakan kreatif brief adalah melakukan riset. Riset yang bisa dilakukan adalah riset pesaing, keunggulan, kelemahan, visual brand, SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threatness. Kemudian ada riset konsumen, siapa mereka, bagaimana behaviornya, artinya mereka sehari-hari di mana, ada preferensi logo misalnya, preferensi logo dalam artian logo-logo yang mereka biasa lihat di mana. Kalau kita bisa lihat di orang-orang yang sering ke GI atau Grand Indonesia, mereka sering melihat logo-logo yang seperti Zara, LV, kemudian logo-logo brand besar yang memang kelas mereka kelas tinggi. Tapi ketika kita melihat atau kita memperhatikan logo-logo yang ada di masyarakat menengah ke bawah, itu cenderung untuk yang lebih rame ya, lebih rame dan lain sebagainya. Itu riset konsumen dan itu perlu untuk dicatatkan sebenarnya. Itu penting untuk nanti kalian buat mood board dan lain sebagainya sebagai data. Ada juga riset visual pada industri tersebut, artinya bentuk visual apa yang selama ini digambarkan dan konstruksi bentuknya seperti apa. Nah, riset-riset ini akhirnya akan menjadi mood board pada akhirnya. Gitu. Jika kita mendesain logo untuk perusahaan berbasis teknologi, bisa menggunakan riset visual. Logo seperti apa yang bisa menggunakan teknologi. Hasil riset dapat menjadi pertimbangan apakah kita mau untuk mengikuti kesan teknologi tersebut atau justru kebalikannya, membuat sesuatu yang baru. Tentu tahapan ini juga sudah saya berikan di pertemuan kemarin. Ada memahami client brief, kemudian buat kreatif brief, melakukan riset pesaing, 3, 4, 5 sudah kalian garap, dan buat konsep desain logo itu juga sudah kalian garap, kita masuk ke sampai ke 7. Jadi pada pertemuan ini kita dari 1 sampai 7, nanti ditugas seperti yang sudah di awal tadi. Tapi sebelum sampai ke situ, saya akan jelaskan kembali berkaitan dengan mood board. Kenapa saya memberikan strike bahwa mood board yang kalian gunakan itu merupakan inspirasi? Karena itu merupakan sumber inspirasi. Jangan mengambil inspirasi dari yang lain kalau kalian tidak masukkan ke mood board, karena akan membuat bingung diri kalian sendiri dan juga nanti di tim. Pengembaraan mood board juga menunjukkan target market itu dari brand yang digarap. Sehingga apabila kita melihat bahwa mood board yang kita susun itu menarik gitu kan, kita akan melihat bahwa oh inspirasinya ini akan mengarah ke sini gitu. Nah, itulah fungsi mood board. Yang kedua adalah thumbnail sketch. Kemarin kalian juga sudah melakukannya. Biasanya berupa gambar cepat kecil yang membantu kita dalam memikirkan sebuah ide. Sketsa thumbnail digunakan untuk mengeksplorasi banyak ide dengan cepat. Dan bahwa sketsa itu mirip dengan coretan, tetapi dapat mencakup detail yang berupa sketsa-sketsa kecil atau bentuk-bentuk yang lebih kecil, lebih detail. Untuk menambahkan, untuk melepaskan sesuatu, ataupun untuk menggabungkan dalam pembuatan eksplorasi. Nah, tipe thumbnail sketch itu ada 2, sepengetahuan saya. Nah, mungkin kalian juga punya referensi lain yang juga bisa digunakan. Saya tidak akan mengekang kalian untuk menggunakan 2 ini saja. Kalau kalian punya referensi lain, kenapa enggak kan gitu. Yang pernah rock sketch yang sudah kalian gambar kemarin gitu kan, ini namanya rock sketch. Artinya sketsa yang masih kotor, belum sempurna. Yang kedua adalah metode. Ini tipe ini akan berkaitan dengan metode. Kalau rock sketch itu bebas. Kalau dulu saya menyebutnya sebagai sketsa kasar gitu. Sketsa kasar itu ada sketsa halus di mana itu menyederhanakan. Itu ada kalau kalian buat alternatif thumbnail, nah itu bagi saya itu sketsa halus. Tapi alternatif thumbnail itu merupakan pilihan-pilihan yang memang sesuai dengan keywordnya yang gitu. Yang kedua adalah morphological metric gitu. Ini hampir sama dengan rock sketch, bedanya morphological metric ini akan berkaitan dengan keyword yang kalian gunakan yang berbasis pada morphological atau perubahan bentuk dari keyword yang ada. Nanti saya berikan di akhir sebelum ke tugas. Kalau itu sudah semua, antara thumbnail, kemudian dibuat alternatif thumbnail, kemudian dibuat alternatif logo, kita akan masuk ke uji kelayakan logo. Di mana uji yang pertama adalah uji ukuran. Yang paling kecil adalah 16 pixel, 16 pixel. Bisa kelihatan nggak? Kalau itu kelihatan, silakan untuk dibuat yang lain. Itulah kenapa sangat dianjurkan desain logo dibuat dalam bentuk vektor. Karena kemarin ada yang berbentuk JPEG gitu kan, kemudian di trace, ya asal trace aja akhirnya pecah. Gitu. Padahal itu logo pribadi kalian. Gitu. Sama diri kalian aja kalian nggak sayang, apalagi klien yang pengen ngasih kalian project kan gitu. Yang kedua uji warna. Desain logo yang baik sebaiknya tidak memiliki banyak warna.
Bukan apa-apa, namun coba dibayangkan ketika logo itu punya gradasi misalkan. Akan sangat sulit sekali untuk diaplikasikan ke aplikasi-aplikasi promosi yang lain. Logo yang akan digunakan di khalayak sesuai dengan target market dari entitas, maka perlu diadakan uji khalayak yang dengan menyebarkan logo ke khalayak, menerima masukan, serta kritik mereka untuk mengevaluasi. Itulah kenapa sebenarnya sebelum di launching, logo itu diwawancarakan kepada orang atau minimal banget di Google Form, kemudian disebarkan ke target market. Misal umur 18 sampai 25 misalkan, yaitu diberikan gitu. Oh, kayak gini menarik nggak sih? Dan lain sebagainya. Nanti akan terima masukan. Kita masuk ke tugas, tapi sebelum masuk ke tugas, saya akan memberikan kalian gambaran morphological metric itu kayak gimana sih? Morphological metric. Nah, ini juga kalian bisa download di mana? Google Classroom. Di mana untuk mencari ide visual tidak hanya menggunakan karan setan. Saya menyebutkan setelan brainstorming karena itu bagian dari mind mapping, mood board, dan tunnel. Meskipun ini merupakan bagian dari brainstorming itu sendiri, tapi morphological metric itu merupakan metode yang membuat eksplorasinya itu berbasis pada sesuatu yang lebih uh, terfokuskan ya dari keyword yang diharapkan gitu. Step-stepnya membuat morphological metric adalah kita buat dulu kolomnya, ada kolom, kemudian ada nama berbasis dari karakteristik problemnya itu yang biasa disebut sebagai keywordnya atau variabel-variabel yang ingin digambarkan. Kemudian langkah ketiga itu adalah digambar gitu. Digambar kombinasi dari visual ide yang misal antara logotype-nya, kemudian visual solusinya seperti apa. Oh, tulisannya kayak gini. Kemudian logogramnya gitu. Oh, ini logogram. Tidak dibatasi logogram berapa, logo type berapa. Dan ulangi lagi 1 sampai 3 ini berkali-kali untuk mendapatkan visual yang tepat. Sebenarnya hampir sama sih. Dan langkah terakhir adalah make your decision. Cek sampelnya kayak gini. Kita bisa pilih logo-logo visual seperti memilih keyword untuk menghasilkan logo yang sesuai. Materi ini sengaja digunakan menggunakan bahasa Inggris karena bukan hanya disimpan tapi untuk dipelajari. Kita masuk ke tugasnya. Baiklah, di tugas ini adalah buatlah proses kreatif logo, mulai dari kreatif brief, mind mapping, mood board, thumbnail dengan morphological metric. Jadi tidak rockscat lagi, kita pakai morphological metric supaya ada pengembangan dan sampai pada alternatif logo. Artinya ada alternatif thumbnail, alternatif logo dan semua manual kecuali logo alternatif yang sudah di-trace dengan komputer dan mood board tentunya dengan klien berikut. Nanti klien briefnya akan saya berikan. Buatlah kreatif brief, mapping, mood board yang kemudian dibuat thumbnail dengan morphological metric minimal 100 thumbnail. Jangan lupa difoto atau di scan, buat PDF, kirim ke dkv2.angga2022@gmail.com sebelum kuliah minggu depan. Medianya mix media, manual ya iyalah, banyak kan gitu. Biar tangannya enak, lemes kan gitu. Kalau enak kan kalian makin kreatif kan gitu. Saya makin senang. Kita mulai dari client briefnya, bukan creative briefnya. Client briefnya ada di Soko Langit Furniture. Merupakan sebuah pembuatan furnitur yang produksi kitchen set, dekorasi kantor, interior dengan bahan kayu. Brand name-nya adalah Soko Langit. Kemudian Soko melambangkan pesona dan karisma dalam bahasa Sanskerta. Kemudian langit artinya angkasa yang berarti ada dari atas. Dalam arti kebendaannya, dalam bahasa Jawa itu berarti adalah dari langit atau Soko Langit. Harapannya usaha ini memang diberikan dari langit kepada usaha gitu, supaya memang benar-benar kuat. Yang diperlukan adalah logo karena baru berjalan 3 bulan sebagai usaha yang kecil, kemudian warna yang diinginkan adalah warna pohon. Namun yang diinginkan itu coklat mendominasi. Ini termasuk mandatory ya. Segmentasi itu untuk keluarga baru, tahu kan keluarga baru yang akan menempati, terutama yang menempati calon rumah baru. Artinya mereka yang punya rumah baru, kemudian punya anak, kemudian pengen punya furnitur dan sebagainya, macam IKEA lah. Elemen yang harus ada adalah bentuk pohon terembesi. Kalian bisa search di internet pohon terembesi seperti apa. Kemudian logo type-nya menuju ke Jepangan, artinya menuju ke sifat-sifatnya Jepang seperti hoka-hoka bento. Silakan untuk dibuat kreatif briefnya sampai ke alternatif logonya. Nggak banyak kan, cuma 100. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan ke WA group
bisa bertanya sampai kalian muntah-muntah, bahkan saya juga bisa muntah-muntah. Thank you, selamat bekerja dan selamat pusing-pusing ria. Lemaskan tangan kalian, jangan lupa olahraga tangan dan pemanasan. Thank you.